Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, di malam pertama tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan yaitu sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan niat langkah amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada uswah qudwah, junjungan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita sudah mulai ada ceramah Ramadan kurang lebih 10 menit yang alhamdulillah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahim. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya seperti biasa di awal Ramadan ini kita akan mendengarkan sambutan yaitu dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan ini, yaitu Insinyur Haji Dadang Suherman MM MBA SHG. Alhamdulillah beliau sudah hadir juga melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita doakan beliau semoga panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua DKM kita Insinyur Haji Dadang Suherman. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah para Jamiatul Masjid Al-Ikhwan, kita semuanya masih diberi kelimpahan nikmat Islam, nikmat iman Islam yang indah ini, yang universal ya, agama yang penuh cinta kasih gitu. Nah, mudah-mudahan kita dalam rangka menyambut Ramadan kita bergembira sama ibu-ibu gembira menyambut Ramadan. Alhamdulillah. Peranan bapak-bapak juga, bapak-bapak
dalam rangka menyambut Ramadan yang penuh dengan barokah, kelipatan pahala yang berlipat-lipat, pengampunan yang bulan pengampunan, dan kita istiqomah untuk menjalaninya. Di Masjid Al-Ihwani itu seperti yang kita lihat tuh di baliho itu, kita sudah merancang untuk bagaimana kita berpartisipasi, mengamalkan, menjalankan ya, bukan sekedar ritual, tapi bagaimana kita amaliyah batin kita, kalbu kita, batin kita, supaya kita bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kami dari DKI Masjid yang pertama dan utama tentu tidak luput mengucapkan terima kasih kepada partisipasi semua pihak, dari warga RT 1 sampai 7 itu bergiliran menyediakan untuk buka bersama sini, takjil, kami buka bersama di sini. Kita menyiapkan juga setiap malam ada tarawih sampai tausiahnya 2 malam sekali ya. Oke. Selain daripada tarawih ini, kita akan ada juga seperti biasa, ini sebetulnya bukan karena di luar Ramadan, bulan-bulan sebelumnya juga kita menyelenggarakan, yaitu santunan anak yatim. Santunan anak yatim akan kita berikan juga mungkin untuk duafa yang sudah terbiasa kita buat paketnya. Kemudian juga DKM ini menyediakan buat para jamaah yang sedang menyelenggarakan zakat fitrah, disesuaikan ya, harga beras ya, iya beras naik, tapi insya Allah beras naik tidak menghalangi kita untuk berzakat fitrah gitu, karena itu kewajiban kalau zakat. Mungkin nanti panitia yang akan mengadakan berapa besarnya itu jumlah zakat yang akan kita kumpulkan dan akan kita bagikan kepada para ustaz. Dan tak lupa pada malam hari ini tadi sudah dibilang bahwa kita akan mendengarkan pencerahan ya dari Bapak Kiai Haji, Bapak Ustaz Abdul Rahim Barim. Mana Barim? Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, banyak rezeki, dan untuk kita semuanya di dalam menjalani bulan Ramadan itu mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Ini sekarang alhamdulillah penuh tuh sampai keluar penuh. Mungkin malam kedua masih seperti ini ya. Sampai malam terakhir seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberi ampunan ya, kita nanti di akhir Ramadan ini. Ramadan itu bulan pelatihan ya, saum itu diterjemahkannya bukan puasa sebenarnya. Saum itu menahan diri dari, bukan menahan diri dari makan minum saja, bukan. Diharamkan yang tadinya halal untuk makan minum diharamkan, tapi bukan itu saja yang diharamkan, menahan diri itu dari bicara, dari mulut kita juga harus menahan diri, jangan suka masih iseng ya, gibah apa namanya kalau ngomongin orang, gibah, terus suka caci maki begitu ya, caci maki kesana kemari itu, aduh, di YouTube di WA itu harus menahan diri juga kita. Jadi mudah-mudahan kita dalam rangka saum ini menahan diri. Saya dapat rumusan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Jawa Timur itu. Kita dalam rangka melaksanakan saum itu kita harus punya rumusan
jamu jati kendi katanya Pak Dadang, jamu jati kendi. Naon teh? Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Eta, yang tadi itu nahan diri itu di mulut itu juga. Nah, lebih banyak pikir daripada mikir. Kan kalau banyak mikir juga kita harus nahan diri juga, mikir kesana kemari akhirnya tidak. Yang timbul masalah saja. Masalah segede gini kayak kucing jadi segede harimau gitu. Dari mikir itu. Jadi kita harus sadar bahwa pikiran kita itu kita kendalikan juga di bulan puasa ini. Jadi pikiran kita tuh harus lurus, lebih banyak mendekatkan zikir. Zikir itu bukan hati, ingat, remember, ingat ke Gusti Allah. Jangan terlalu panjang ini kan kita mau ada tausiah dari Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ibrahim. Punten Pak Ibrahim, ini kalau ini orang tua kalau udah ngomong itu suka katanya kalau orang tua itu banyak ngomong bagus, jadi sehat, jadi tidak pikun. Alhamdulillah, tapi karena waktunya memang terbatas juga maunya sih ngobrol-ngobrol sampai subuh ya gitu. Gila. Nanti kita setelah bubar tarawih ini kita ngobrol nanti ya. Oh iya. Sakit ini bahasa Jerman. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma fiq aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan cicilannya lunas. Ke pasar minggu membeli beras. Oh mahal. Mahal katanya Pak Jim. Ke pasar minggu membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Buat yang udah jawab salam dengan keras, saya doain mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atun a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya doakan, yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ul Ikhwan Insinyur Dadang Suherman beserta staf dan seluruh jajarannya, Ustadz Wahab dan segenap jamaah Masjid Jami'ul Ikhwan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita tepat berada di malam 1 Ramadan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita membaca doa di malam 1 Ramadan agar puasa kita 30 hari ke depan selalu sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan daripada segala musibah dan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni
wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tersebut Allah berikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu menghatamkan 30 juz dalam Al-Quran, mampu berpuasa 30 hari, bertarawih 30 malam. Itu semua semata-mata karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM kita, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti jamaah Masjid Al-Ikhwan terus seperti ini, bahkan bertambah. Kenapa? Karena saya sampaikan di malam hari ini, tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Tarawih hukumnya sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak ada jaminan apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup di bulan Ramadan. Tidak ada jaminan apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa tarawih. Oleh karena itu, mumpung kita sehat, mumpung kita punya yang namanya kekuatan, mari bersama-sama kita hadirkan sholat tarawih berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa orang yang salat di malam hari Ramadan, salat tarawih imanan wa ihtisaban, dia salatnya karena menunjukkan eksistensi iman, wa ihtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah. Yang model begitu tarawihnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, berbanding 27 derajat. Dalam hadis lain 25 derajat, 25 derajat. Terhitung sejak kapan? Terhitung ketika imam takbiratul ihram, kita ikut Allahu Akbar, kita ikut langsung berdiri Allahu Akbar, kita dapat 27 derajat yang paling tinggi karena sholat berjamaah bersama imam. Sampai kapan? Sampai imam tahiyat akhir. Ada orang baru datang, imam udah duduk tahiyat akhir, belum salam, dia langsung sholat, duduk Allahu Akbar, langsung ikut duduk tahiyat. Sama, dia juga dapat 27 pahala. Tapi ingat, 27 ini beda-beda. Ada 27 yang paling tinggi, 27 juta. Ada yang paling rendah, 27 tok. Kira-kira yang sholat takbiratul ihram bersama imam 27 apa nih? Hah? 27 juta yang paling tinggi pahalanya. Sedangkan orang yang imam mau salam baru datang, 27 apa nih? 27 perak. Bahkan salah satu adab sholat berjamaah, nih saya sampaikan, jangan kita kalau sudah qomat, imam sudah mulai, kita lari-larian dari rumah.
Wudu cepat-cepat atau kita segera lari-larian, itu nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah." Kalau kalian mendatangi salat, maka kalian harus dalam kondisi tenang. Kalau mau buru-buru tuh azan, bang, udah azan, langsung cepat-cepat ke masjid. Jangan bang, udah azan, ntar baru azan. Bang, udah komat, baru buru-buru udah ke masjid. Udah komat lari-larian, ngejar jamaah, nggak boleh. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian datangin salat, tenang. Nggak boleh ngos-ngosan, nggak boleh lari-larian. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan, imam lagi ruku, ya ruku. Imam lagi sujud, ya sujud. Fasallu, salat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian luput, fa'atimmu, sempurnakan sendiri. Masbuk. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin." Siapa orang yang berjalan dari rumahnya, salatin maktubatin, dia pengen datang ke masjid. Mau kemana? Masjid. Ngapain? Salatin maktubah, salat wajib. Mau ngapain ke masjid? Salat isya, salat subuh, salat zuhur, salatnya salat wajib. Dia datang ke masjid pengen ikut jamaah. Kata Rasulullah, kahajjatin maqbulah. Dia dapat pahala haji yang mabrur. Kalau salatnya salat wajib. Wa man masya ila salatin nafilatin fi jama'atin. Siapa orang yang datang menuju tempat salat sunnah. Mau kemana bang? Taraweh. Taraweh hukumnya apa taraweh? Sunnah. Jadi kita bilangnya apa? Mau datang kemana? Taraweh, sunnah nih. Ka umratin makbulah, dia dapat pahala umroh makbulah. Kalau sholatnya wajib, datang ke masjid berjamaah dapat pahala haji. Kalau sholatnya sunnah, mau kemana? Mau taraweh, niatnya berarti sholat sunnah, dia dapat pahala umroh. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau ditanya mau kemana pak? Mau haji. Mau kemana? Haji. Iya. Tuh dia ikhwan, fadilahnya seperti haji kalau sholatnya wajib. Kalau sholatnya sunnah, umroh. Satu lagi, biar semangat sholat jamaahnya jangan putus nih sampai akhir Ramadan. Rasulullah SAW sabdakan, janjikan, berikan garansi buat orang yang rajin ke masjid. Apa kata Rasulullah? Man shalla lillahi arba'ina yauman. Siapa orang yang sholat 40 hari. Satu hari kita sholat wajib berapa kali? 5. Ini sholat 40 hari. Fi jama'atin, artinya 200 waktu. Dia gak pernah putus sholat berjamaah 40 hari, 200 waktu. Kalau bisa dijalanin, Masya Allah. Rasul janjikan, kutibat lahu bara'atun man shalla lillahi arba'ina yauman yudraku takbiratul ula mal imam. Dia sholat 40 hari selalu dapat takbiratul ihram bersama imam. Artinya qomat udah di masjid, dia selalu dapat takbiratul ihram bersama imam. Kutibat lahu bara'atani. Orang tersebut dijamin oleh Rasulullah SAW terbebas dari dua hal. Bara'atun minan nifaq. Orang tersebut terbebas dari sifat kemunafikan. Dijamin oleh Rasulullah orang itu bukan orang munafik. Mampu 40 hari sholat berjamaah. Yang kedua, wa bara'atun minan nar. Rasulullah jamin
orang tersebut tidak ada dalam daftar penghuni neraka. Walaupun kalau diceritain masa lalunya suram, pernah ada dosa yang dia lakukan, tapi dia berhasil tobat 40 hari gak pernah putus salat berjamaah, orang tersebut dijamin bukan orang munafik. Orang tersebut dijamin namanya tidak ada dalam daftar penghuni neraka. Maka rajin-rajinlah kita ke masjid. Yang laki-laki salatnya di masjid, afdalnya. Yang perempuan afdalnya salat di dalam kamar yang tertutup rapat. Kalau mau perempuan salat di masjid boleh, asalkan terbebas dari 2 fitnah. Fitnah dari dirinya, ke masjid pakai minyak wangi 5 liter, itu lebih baik salat di rumah itu perempuan. Atau dia kalau melewati ke masjid harus lewat lorong yang gelap, jalan yang sempit, ditongkrongin para pemuda-pemuda gak beres, lebih baik salat di rumah. Atau yang kedua, masjidnya, adatnya tempat wudu wanita, lalu kemudian tertutup satir, baru itu perempuan boleh di masjid. Karena hadis Rasulullah, la tamna'uhunna, jangan dilarang perempuan ke masjid. Kasih tahu aja bahwa salat mereka di rumah afdalu, lebih utama daripada salat di masjid. Mudah-mudahan dari sini kita bisa giat salat ke masjid, karena orang yang nggak ke masjid aja Pak Haji, kalau 1 Ramadan tuh datang ke masjid. Mudah-mudahan Ustaz Wahab, seluruh jamaah sekalian senantiasa istiqomah berjamaah ke masjid semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. In uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.